Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua reseller dan juga relasi-relasi City All Shop Bandung dan juga penonton ya yang mengikuti YouTube channel saya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sekarang kita mulai, yaitu saya akan memulai video kali ini meneruskan video yang sebelumnya, yaitu tentang masih di passion, masih di membahas tentang m-banking ya, pentingnya m-banking, terus membahas juga pentingnya memilih supplier yang tepat, dan juga pentingnya kita punya role model. Dan nanti akan saya tambahkan sedikit motivasi untuk Anda. Nah, begini ya. Untuk passion, nah, mengapa Anda harus punya passion? Nah, jika Anda punya passion, maka Anda ketika Anda melakukan seperti posting atau copywriting atau memperdalam lah ya. Nah, Anda tidak akan merasa beban gitu ya. Anda tidak akan merasa bahwa itu jadikan beban untuk Anda. Bahkan mungkin Anda akan terus memacu semangat Anda untuk menggali potensi yang lebih gitu ya. Kalau kita punya passion. Nah, itu satu ya. Dan yang keduanya, mengapa Anda harus punya m-banking? Nah, karena ini saya hanya berbagi pengalaman sedikit ya. Saya pernah beberapa kali pengalaman dari Instagram, dia bertransaksi dengan saya, ternyata transferannya itu bukti transfernya palsu. Dan untungnya saya punya m-banking. Nah, jadi saya cek, ternyata tidak masuk ke rekening saya. Nah, tidak masuk. Itu beberapa kali, sehingga kurang lebih lah dari 3 kali ya. Tapi alhamdulillah semuanya terkontrol. Dan begitu juga untuk teman-teman online saya. Ada beberapa kali yang hampir kena tipu. Tapi karena mereka cek dan ternyata nggak masuk uangnya, nah jadi tidak kita proses begitu ya. Nah, itu adalah pentingnya m-banking. Tapi kalau kita nggak punya m-banking, sulit untuk mengecek secara cepat begitu ya. Jadi itulah pentingnya m-banking. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus memilih supplier yang tepat? Karena itu menentukan bisnis Anda ya, bisnis Anda untuk menentukan juga kepercayaan para customer Anda begitu ya. Apalagi kalau yang sudah memulai bisnisnya di marketplace gitu ya, seperti di Tokopedia atau Shopee atau Lazada kayak gitu ya. Nah, itu kalau misalkan barang kosong ya, terus kita ganti dengan barang yang lain atau barang yang mirip, nah itu bisa mengurangi rating kita gitu ya. Jadi itulah pentingnya memilih supplier yang tepat. Dan kalau supplier yang tepat, nah dia kalau selalu repeat order, nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ini stoknya udah mau habis nih, nah dia cepet-cepet bikin lagi gitu, bikin lagi persiapan lagi untuk stok berikutnya begitu. Nah, kalau misalkan untuk supplier yang tepat itu, kalau misalkan barangnya kosong, dia pas respon cepet, dia kasih informasinya ke kita gitu ya. Jadi kita juga pas respon juga kasih info ke customer kita untuk penggantian barangnya. Nah, itu juga yang akan membuat kita nyaman begitu ya. Supplier yang tepat juga itu akan menyediakan foto-foto produk yang bagus, cantik, bahkan mereka akan menyediakan video produk seperti itu ya, untuk meningkatkan omset mereka, karena omset mereka juga dari reseller-resellernya begitu. Nah, itulah pentingnya memilih supplier yang tepat. Nah, terus sekarang saya akan membahas mengapa kita harus punya role model. Nah, mengapa kita harus punya role model? Nah, karena itu penting untuk memotivasi kita. Memotivasi untuk kita lebih maju. Nah, ini kembali lagi pada diri saya, ini pengalaman saya. Saya mempunyai role model itu Mary Riana ya. Ari Ginanjar, Ipo Santosa, dan juga Dewa Eka Prayoga. Nah, gitu. Nah, kita bisa melihat kalau misalkan Mary Riana itu dari apanya gitu. Kalau untuk saya sendiri, untuk Mary Riana itu di saat saya down, di saat saya terpuruk, di saat saya usahanya lagi menurun kayak gitu. Saya menonton video-videonya itu
membangkitkan semangat saya lagi, membangkitkan gairah saya lagi, membangkitkan optimis saya lagi bahwa saya bisa juga lebih maju dari lebih maju dalam keadaan keterpurukan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan begitu ya. Nah, itu Mary Riana. Dan yang kedua, misalnya ada Ari Ginanjar. Ari Ginanjar itu bagus sekali untuk saya ya. Itu selalu mengkait-kaitan dengan Asmaul Husna seperti itu, dan adalah unsur-unsur agamis yang diselipkan begitu. Bagus banget itu buat dunia akhirat. Nah, yang ketiganya ada Ipo Santosa. Ipo Santosa juga bagus itu, menurut saya ya. Ipo Santosa memberikan banyak ilmu tentang optimis gitu ya, optimis. Yang penting kita berikhtiar, itu nomor satunya, tapi jangan melupakan kepada Sang Maha Kaya ya, Sang Maha Segalanya. Nah, kita harus taat pada agama menurut kepercayaan masing-masing begitu ya. Nah, itu bagus juga ya. Kalau misalkan untuk Islam seperti sholat duha, sholat tahajud, itu kita lakukan ya. Nah, dan itu untuk memancing rezeki kita begitu ya. Bagus lah pokoknya. Nah, terus yang kalau Dewa Eka Prayoga, nah itu saya suka juga dari cara teknik bisnis online. Nah, itu lebih ke teknik bisnis online yang saya tekuni sekarang. Nah, gitu. Nah, saya menganggap beberapa role model dari mereka itu adalah mentor saya gitu ya. Kenapa saya di saat terpuruk saya kuat? Kenapa saya di saat terpuruk saya bangkit dan saya mencari solusi? Karena saya punya mereka dan saya menganggap mereka adalah mentor-mentor saya. Nah, begitu juga Anda. Kalau Anda punya role model, otomatis Anda pun juga sama akan termotivasi ya. Termotivasi dari penjualan, termotivasi dari di saat Anda lagi down seperti itu, ada yang seperti mengingatkan ya, seperti memotivasi Anda untuk bangkit begitu ya. Nah, itulah yang saya bahas itu yang dari video yang sebelumnya. Dan sekarang saya akan tambahkan sedikit ya ilmu ya, yang kemarin belum saya bahas ya. Nah, kita harus merubah pikiran negatif menjadi positif begitu ya. Karena kan banyak orang ya ingin memulai bisnis online, tapi mereka bilang, tapi saya nggak punya bakat, tapi saya nggak suka sosmed, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini semuanya serba sosmed. Nah, seperti sekarang di saat pandemi seperti ini, banyak orang mulai sadar ya bahwa ternyata pentingnya bisnis online gitu ya. Nah, kalau kemarin-kemarin misalkan banyak pedagang yang di pinggir-pinggir jalan misalkan, atau pedagang yang berjualan hanya melalui toko, berarti dia hanya mengandalkan orang yang lewat begitu ya, tanpa dia berjualan online. Nah, di saat pandemi seperti ini, orang yang lewat juga jarang misalkan, terus di tempat kerja banyak yang diberhentikan. Nah, terus banyak juga yang dikurangi jam kerjanya. Barulah mereka menyadari bahwa ternyata pentingnya bisnis online begitu ya. Nah, makanya kenapa ini penting bisnis online, dan mengapa Anda harus berpikir positif ya untuk mengubah negatif menjadi positif. Yang tadinya Anda berpikir, saya tidak mungkin, saya tidak bisa, saya tidak punya dasar itu. Nah, itu salah. Tapi Anda, bagaimana saya cara memulainya? Bagaimana saya memperdalam ilmunya? Begitu. Coba Anda mulai belajar begitu ya. Karena untuk di zaman sekarang, kita semua itu ya tidak dipungkiri, semakin zaman era berkembang gitu ya, semakin ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, ya kita ketinggalan begitu ya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu, dan terima kasih kepada semua reseller-reseller atau dan penonton-penonton, relasi-relasi yang sudah menonton video channel YouTube saya ya. Nah, terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya di video sebelumnya, dan saya sangat berterima kasih karena tidak menyangka ya, karena saya baru pemula, saya juga masih banyak kekurangannya, tapi sudah ditonton ratusan orang begitu ya, dan juga ada yang subscribe, ada yang like-nya juga. Terima kasih banyak atas semuanya, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin.